Pertama mungkin gue pengen ngebahas dulu apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu. Jadi VLOOKUP ataupun HLOOKUP itu adalah fitur yang keren banget di Excel yang bisa kalian pakai untuk mencari sebuah data berdasarkan satu informasi yang bisa kalian pakai untuk mencari data di tabel yang lain. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin langsung aja gue punya data nih, misalkan contoh ada tanggal pemesanan, ada nomor pemesanan, dan kita mau mencari sebetulnya siapa sih nama customernya, domisilinya ada di mana, dan lama pengirimannya gitu. Nah, ini file yang mesti kita isi atau kolom yang mesti kita isi datanya. Kemudian di sisi lain, gue punya tabel yang isinya ada beberapa informasi yang menjelaskan kalau nomor pemesanannya ini 101 sampai 110 itu nama customernya siapa, jenis kelaminnya apa, domisilinya di mana, itu yang pertama ya. Yang kedua, gue punya tabel yang bentuknya agak sedikit beda karena dia sifatnya memanjang. Berdasarkan kota, jadi kalau kota Jakarta, kota Bandung, dan seterusnya, berapa sih lama pengiriman yang dibutuhkan untuk mencapai kota itu gitu. Nah, jadi ini ada dua informasi, dua tabel yang berbeda sebetulnya. Nah, di sini balik lagi, kita punya informasi tanggal pemesanan dan nomor pemesanan, serta ada beberapa kolom yang kita mesti isi, nama customer, domisili, dan juga lama pengiriman. Nah, ini kalian bisa lihat, jadi ada satu data kunci, atau ya data kunci gitu ya, yang bisa kita pakai untuk bisa mengisi informasi ini, yaitu adalah nomor pemesanan. Kenapa? Karena kalau kalian balik lagi ke sheet data referensi, di nomor pemesanan ini kita bisa tahu, oh 101 itu adalah Andi, 102 adalah Budi, dan seterusnya. Dari nomor pemesanan kita juga bisa tahu domisili mereka ada di mana. Nah, kemudian berikutnya untuk lama pengiriman kita bisa pakai tabel yang satunya di sini, berdasarkan mereka itu tinggal di mana. Nanti kemudian kita akan cari berapa sih lama waktu pengiriman yang dibutuhkan untuk masing-masing kota gitu. Oke, jadi kurang lebih itu gambarannya. Nah, berikutnya gue pengen bahas apa sih bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Kapan kalian mesti pakai VLOOKUP dan kapan kalian mesti pakai HLOOKUP. Bedanya adalah simpelnya gini, VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Jadi kalian pengen mencari data dari sebuah tabel yang sifatnya itu vertikal. Vertikal itu menurun ke bawah atau memanjang ke bawah gitu. Nah, kalau dari data referensi ini, yang disebut tabel yang sifatnya itu memanjang ke bawah atau menurun ke bawah adalah tabel yang atas. Kenapa? Karena informasinya itu ada di kolom gitu ya, untuk nama customer, Andi, Budi, Clara, dan seterusnya itu ditaruh ke bawah. Begitu juga dengan nomor pemesanan 101, 102 itu ditulisnya memanjang ke bawah. Itu adalah tabel vertikal. Jadi kalau misalkan data referensi kalian nanti datangnya dari tabel yang bentuknya memanjang ke bawah atau menurun ke bawah seperti ini, berarti kalian mesti pakai yang VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, di sisi lain ada juga tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi informasinya itu ada di sebelah kiri atau di baris, kemudian dari sisi data-datanya itu memanjang ke samping. Jadi Jakarta satu, kemudian Bandung di sebelahnya bukan di bawahnya, Palembang di sebelahnya lagi, Surabaya di sebelahnya lagi. Artinya informasinya itu memanjang ke samping atau didetailkan secara horizontal gitu. Nah, ini adalah tabel yang bisa kalian pakai ini adalah tabel yang yang kalian pakai gitu ya ketika kalian mau melakukan rumus HLOOKUP namanya gitu. Jadi horizontal lookup. Simpelnya seperti itu. Jadi itu bedanya vertical lookup ataupun VLOOKUP dan juga HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, berikutnya yang pengen gue bahas juga adalah kenapa sih kok kayaknya lebih sering digunakan VLOOKUP gitu ya. Jawabannya simple, kenapanya adalah karena sebetulnya banyak sekali data yang susunnya itu memanjang ke bawah, sesimpel itu. Kayaknya udah jarang banget ya ada tabel yang sifatnya seperti ini, memanjang ke samping. Mungkin masih ada sedikit, nggak terlalu banyak, tapi banyakan kalau database ataupun tabel informasi lain itu pasti dia bentuknya menurun ke bawah. Nah, itu makanya kenapa banyak orang yang pakai VLOOKUP bukan HLOOKUP. Jadi sebetulnya disesuaikan dengan bentuk tabel kalian itu, bentuk tabel referensi kalian itu memanjang ke bawah atau ke samping sebetulnya gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih teorinya. Berikutnya gue pengen langsung bahas aja atau langsung praktek aja gimana sih caranya kita bisa mengisi. Jadi langsung aja, nama customer kalian bisa cek, kita akan pakai nomor pemesanan sebagai informasi kunci gitu ya. Dan untuk nama customer, karena tabelnya ada di tabel yang pertama dan sifatnya menurun ke bawah, kita akan pakai rumus VLOOKUP gitu. Jadi langsung aja sama dengan VLOOKUP, ini rumusnya. Kemudian buka kurung. Nah, dia akan minta namanya lookup value. Lookup value ini adalah informasi kunci yang kalian mau pakai untuk bisa mencari data nama customer. Artinya adalah sel B2 atau nomor pemesanan yang ada di sampingnya gitu. Itu kalian klik. Kemudian koma atau titik koma terserah, tergantung dari Excel kalian mintanya
koma atau titik koma itu tergantung dari setting komputer kalian, dan itu nanti bisa disetting balik lah. Tapi nggak usah khawatir kalau kok koma nggak bisa ya bang, bisanya titik koma. Ikutin aja rumus kalian mintanya apa tuh di dalam kurungnya gitu ya. Kalau di gua dia mintanya koma, jadi gua lanjutin koma. Nah, dia akan minta yang namanya table array. Table array ini artinya tabel mana yang kalian akan pakai sebagai tabel referensi, dan itu ada di sheet yang berbeda. Jadi caranya setelah kalian klik koma atau titik koma, langsung aja klik sheet yang berbeda itu. Nah, di sini kalian langsung blok aja, tahan mouse-nya dari nomor pemesanan sampai ke Bandung gitu. Nah, ini jangan lupa kalian klik F4. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tabel referensi kalian tuh nggak bergeser ketika rumusnya kalian copy ke kolom ataupun baris yang lain gitu. Kemudian lanjut lagi koma. Nah, di sini dia akan minta kolom index number. Artinya apa? Kalian kan tadi mau nyari nama customer gitu ya. Dan nama customer di tabel referensi ini ada di kolom kedua. Artinya kalian mesti inputkan 2. Kalau misalkan kalian nyari jenis kelamin, berarti ada di kolom ini 1, ini ada 2, ini 3. Berarti kalian mesti inputnya 3 gitu. Simpelnya seperti itu. Nama customer kenapa 2? Tadi ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Jadi nama customer ada di kolom kedua, makanya kita input 2. Kemudian koma. Nah, dia akan nanya apakah mau true atau false. Kalian 99% akan selalu pilih yang false. Kenapa? Karena kita pengen nyari exact match atau yang datanya betul-betul sesuai dengan yang kita input tadi, sesuai dengan nomor pemesanan. Nah, kalian bisa ketik false gitu ya, false seperti ini bisa, atau cara gampangnya adalah ketik 0. 0 itu artinya false juga gitu. Dan tutup kurung jangan lupa. Nah, muncul ya, 106 nama customer-nya adalah Fiona. Kalau kita lihat di data referensi, benar nggak? 106 Fiona, betul ya. Jadi gampang banget, udah betul. Tinggal kita tekan 2 kali ini di kotak kecil yang ada di kanan bawah, atau bisa kita drag juga ke bawah seperti ini. Nah, ini udah nggak bergeser karena tadi tabel referensinya udah kita klik F4 sehingga muncul lambang dolar, artinya tabel referensinya sudah terkunci di tabel yang sama gitu. Oke, nama customer gampang, udah selesai. Kemudian berikutnya domisili, caranya juga sama, kita ulang lagi. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih informasi kuncinya, yaitu nomor pemesanan, koma, table array ada di sheet yang berbeda, kita blok lagi, gampang, koma, karena domisili itu ada di kolom yang keempat, maka kalian masukkan 4, dan koma lagi 0, tutup kurung. Domisili Palembang, benar nggak? Kita cek ya, 106 Fiona, domisili Palembang. 106 Fiona, domisili Palembang. Oke, udah betul. Jadi, ini kenapa kalian mesti cek manual gitu ya? Bisa jadi kadang hilaf gitu ya, atau rumusnya ada yang salah, bisa jadi kotanya beda dan lain-lain. Dan kalau kalian datanya ada banyak banget, mending dicek dulu ketika kalian pertama kali ngetik rumusnya. Kalau udah sesuai ya 99% harusnya rumusnya betul gitu. Nah, ini sama, tinggal kalian drag ke bawah lagi. Nah, ini gue nggak sengaja sebenarnya gue lakukan, tapi biasanya ini sering banget kita kelupaan gitu ya. Ketika kita blok tadi tabel referensinya, kita lupa klik F4. Makanya kenapa ini muncul NA, karena tadi ini tabel referensinya udah bergeser nih. Kalian lihat ya, ini tadinya tabel referensinya A1 sampai D11, ketika turun ke bawah bergeser A2, D12 dan seterusnya. Makanya kita ulang lagi, kita hapus gitu ya. Sama dengan VLOOKUP, informasi kuncinya adalah nomor pemesanan, koma, table array-nya, sheet yang lain, sheet yang satunya, klik tabelnya, lagi-lagi jangan lupa klik F4, jangan kayak gua tadi, kemudian koma 4 karena domisili ada di kolom keempat, kemudian koma 0, tutup kurung, enter. Palembang, betul ya, jadi kita drag ke bawah, nah ini udah nggak ada yang error gitu. Nah, itu adalah nama customer dan domisili. Sekarang lama pengiriman. Nah, lama pengiriman ini di tabel yang satunya itu nggak ada informasi nomor pemesanan. Artinya kita nggak bisa pakai sel B2 sebagai informasi kunci. Tapi dia bisa tahu dari kotanya atau domisilinya. Ini sama ya. Nah, artinya kita bisa pakai domisili sebagai sel kunci gitu. Nah, kemudian karena data referensinya bentuknya memanjang seperti yang tadi gue jelaskan, artinya kita bukan pakai VLOOKUP, tapi kita pakai HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, langsung aja, caranya juga sama, logiknya juga sama aja. Ini ganti HLOOKUP, bukan VLOOKUP, buka kurung. Tadi sel kuncinya bukan nomor pemesanan, karena di tabel HLOOKUP-nya nggak ada nomor pemesanan, tapi pilih kota atau domisili. Jadi kalian bisa klik ini, D2, table array, sama, pindah ke sheet yang satunya, blok tabelnya, jangan lupa lagi F4 supaya tabelnya terkunci. Dan kalian bisa lihat lama pengiriman, kalau tadi kita bilang ada di kolom keberapa, kalau HLOOKUP ada di baris keberapa. Jadi lama pengiriman ada di baris kedua ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, makanya kalian ketik koma, kemudian 2,
koma lagi sama ini bisa pilih false atau 0 dan ditutup kurung. Jadi muncul 2 hari. Kemudian tinggal kalian drag ke bawah. Nah, udah muncul. Benar nggak? Palembang 2 hari, betul Palembang 2 hari, kemudian Jakarta 1 hari, Surabaya 3 hari. Jakarta 1 hari, Surabaya 3 hari. Oke, udah betul. Jadi, itu caranya gimana kalian pakai HLOOKUP ataupun VLOOKUP. Balik lagi tergantung bentuk tabel referensi kalian seperti apa, dan dengan kalian VLOOKUP, HLOOKUP, kalian bisa langsung mengerjakan data seperti ini, nggak perlu dicek manual satu-satu pindah ke sheet, bakal siwer matanya gitu ya. Tapi kalian pakai VLOOKUP ataupun HLOOKUP untuk bisa mencari data dan menginput data itu secara cepat berdasarkan sel kunci yang kalian pakai dan juga tabel referensi yang udah kalian punya secara terpisah. Oke, segitu aja pembahasan dari gua VLOOKUP, HLOOKUP, topik yang sering banget di request sama kalian semua. Semoga video ini membantu. Kalau kalian suka, klik like. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada ide lain pengen ngebahas apa, silahkan tinggalkan komen gitu ya. Dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian nggak pernah ketinggalan konten-konten tutorial seperti ini.